selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke ya. Jadi jangan lupa selalu mengingatkan sebelum ke sekolah sebaiknya kita sarapan dulu di rumah, karena ya sarapan merupakan amunisi ya untuk kegiatan kita nanti seharian belajar, karena kan kita belajar sampai sore ya. Makanya lebih baik membawa bekal atau sarapan di rumah dengan makanan yang sehat seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doa dulu oleh saya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Oke. Muhammad Rizky Robani, ada ya. Nisam, oh ya. Putri Anugrah, oke. Fadli. Oke, sebelum kita memulai ke pembahasan di materi pertemuan minggu ini, kita nanti akan mempelajari tentang materi interaksi manusia dan komputer ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, di pertemuan sebelumnya, Bapak pernah menjelaskan tentang sistem komputer. Oke, masih ingat sistem komputer ada 3, terdiri dari apa saja? Sistem komputer. Ada hardware, software, dan hardware, software, dan brainware. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi cara kerja komputer dalam memproses data. Kemudian siswa mampu mendeskripsikan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Oke. Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah interaksi manusia dan komputer. Ada yang punya pendapat? Maksudnya apa ya interaksi manusia dan komputer? Silakan. Sebelum kita ke pembahasan dari judulnya nih, kira-kira apa maksudnya ya? Yang punya pendapat? Ya, interaksi antara manusia dan pengguna dengan komputer. Contohnya? Contohnya kayak kita main komputer. Ya. Harus ada proses yang kita lakukan ya, karena kan kalau hanya dipelong saja, komputer juga tidak akan bereaksi gitu ya. Jadi harus ada instruksi yang kita berikan, baru nanti diproses dan menghasilkan sebuah informasi misalkan. Oke, jadi atau kita singkat IMK ya, interaksi manusia dan komputer, sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Jadi komputer digunakan untuk manusia. Simpanse bisa pakai komputer? Tidak ya. Mungkin mengetik-ngetik muncul program tertentu, ya itu hanya bisa menggunakan saja, tetapi tidak memanfaatkan keseluruhannya gitu ya, seperti itu. Nah, seperti ini, yang seperti biasa Anda sering lakukan ketika menggunakan komputer itu adalah berbasis grafis. Jadi ada gambarnya, ada tombol-tombolnya. Kita menggunakan program aplikasinya dengan cara mengklik di bagian tombol. Misalkan, masih ingat cara untuk menebalkan teks di Microsoft Office Word? Cara yang pertama bagaimana? Ada teks nih, diketik dulu kan? Terus di blok dulu. Kemudian caranya ngebold bisa dari keyboard dengan cara menekan tombol Ctrl B atau menekan icon gambarnya apa? Huruf B tebal seperti itu ya. Jadi itu interaksi yang
menggunakan user interface dengan tampilan atau muka grafis. Silakan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya, dibuka aplikasi WhatsApp. Oke, ada grup OSIS ya. Oke, dibuka grup OSIS-nya. Nah, kemudian diketikkan nama kalian, nama lengkap. Nah, kira-kira kalau ingin menebalkan teks atau mencetak miring di WhatsApp, ada itu caranya bagaimana? Oke, pakai bintang. Oke, itu tanda bintang untuk apa? Bold ya. Caranya dibagaimanakan tanda bintangnya? Ditaruh di Di awal kata dan di akhir kata. Boleh dicoba? Nah, nanti tebal ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau di WhatsApp itu comment line interface, contohnya seperti itu. Jadi mengetikkan kode-kode tertentu atau simbol tertentu untuk memberikan misalkan efek tulisan gitu ya. Oke, dari belakang kelihatan? Tidak ada suaranya ya. Oke, apa itu? Ada yang punya pendapat? Silakan. Cung, yang punya pendapat? Nih. Oke, apa? Menurut aku di video tersebut menjelaskan bahwa teknologi bisa digunakan dimanapun dan kapan. Oke, teknologi bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Betul. Ada punya pendapat lain? Silakan. Dayana. Mana? Ada? Neng, silakan punya pendapat. Ya, pendapatnya sama kayak Kabani juga. Kalau misalnya teknologi itu bisa digunakan kapanpun dan dimana. Oke, untuk pertemuan hari ini dibagi kelompok ya. Satu kelompoknya 4 orang, jadi ada lembar kerja yang nanti kalian kerjakan. Sebelumnya sudah Bapak share di Google Classroom, tetapi nanti Bapak bagikan juga print out-nya. Nanti dikerjakan per kelompok, dikerjakannya langsung di lembar kerja di sini ya. Ya, Pak. Oke. Duduknya sudah berkelompok, bisa 3 atau 4 orang ya, nanti silakan pindah. Ini sini aja ya. 5 ini kasihan sendiri. Kurang 1 orang, 3 orang. Sini aja pindah 1. Untuk lembar kerjanya adalah lembar kerja materi interaksi manusia dan komputer ya. Nanti tuliskan nama kelompoknya di sini. Kemudian tujuannya atau capaian pembelajarannya, siswa mampu mendeskripsikan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pembenar. Nah ini ya, barcode itu kode batang. Kode batang. Nah, kode batang ya yang ada di tiap produk. Jadi yang dilakukan adalah men-scan barcode ini kan. Ya. Nanti yang terjadi apa? Kita harganya ke Ya. luar. Bisa ada ya, Ya. bunyi. Nanti di layar monitornya tercantum nama barangnya apa, kemudian harganya berapa, warna, beratnya dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti tidak usah kalau dulu mah kan ada stiker di labelnya gitu ya, Ya. harganya. Tapi sekarang kan cukup di-scan-kan saja barcode-nya, nanti di layar monitornya muncul. Tinggal nanti tambah-tambah yang lain total belanjanya, tinggal enter misalkan ada nanti kan total belanjanya berapa gitu. Ya. Printer bisa. Printer untuk apa? Cetak. Oke. Nah, nanti cara kerjanya seperti apa gitu ya. Kita bisa fokuskan dikit juga untuk ya udah kursor dan juga ada untuk membuka perintah gitu. Itu apa yang dibutuhkan? Di belakang nggak sih? Ini di belakang kan? Oke, yang lain diperhatikan temannya mempresentasikan
Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah keyboard yang fungsinya memasukkan data secara manual. Cara kerja dari keyboard adalah saat tombol apapun ditekan, maka yang produksi dan membuat hasil tertentu. Contoh, saat menekan angka 1, maka angka tersebut muncul di mana? Perangkat pertama, keyboard. Fungsinya berfungsi untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, serta simbol yang diketikkan, kemudian menyampaikan ke Central Processing Unit atau CPU. Selanjutnya perintah tersebut menjadi simbol-simbol digital sehingga perintah itu dapat dipahami oleh prosesor. Cara kerja: menekan tombol pada keyboard, lalu setelah itu sistem akan menginput masukan pada papan. Sistem akan mengenali tombol dan hasil olahan apa yang harus dikeluarkan. Key matrix ini menangkap dan mencatat input dari pengguna untuk diproses menghasilkan olahan. Di akhir pembelajaran untuk evaluasi penilaian sudah Bapak share quiz ya, sudah Bapak share di Google Classroom. Silakan bisa dikerjakan dulu untuk kegiatan evaluasi dan penilaian harian ya. Microsoft Windows. Perangkat lunak sistem operasi Microsoft Windows. Untuk di kegiatan penutup di pembelajaran untuk hari ini, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Apa kesan atau hal yang bisa Anda dapatkan atau manfaat yang bisa Anda dapatkan dari materi interaksi manusia dan komputer ini? Silakan, ada yang punya pendapat? Ada yang berpendapat? Kesan-kesannya? Ya jadi lebih tahu, lebih banyak, lebih mendalam lagi yang tahu. Yang kan awalnya kita cuma tahunya apa sih gambar alternatifnya doang, tapi sekarang jadi lebih tahu. Oke. Yang lain, Dimas? Mungkin bisa lebih mengenal jenis-jenis interaksi dari si materi tersebut sih. Dari awalan juga aku kurang tahu misalkan dari apa sih GUI ini tuh graphical user interface ini tuh maksudnya apa sih. Nah sekarang tuh udah tadi sedikit mengenal juga, akhirnya bisa mengenal lebih dalam lagi. Untuk di pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang dampak sosial informatika yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan aspek hukum dari bidang informatika. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan untuk KM untuk menutup doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, atau kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, atas kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.